Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kebugaran oleh Allah taala. Masih diberikan itu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah kita senantiasa dalam penjagaan Allah taala dunia kita dan akhirat kita, agama kita, karena ini merupakan modal utama yang paling pokok yang kita andalkan saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian lihat, dan tidak lupa semoga hari-hari puasa kita maksimal dalam kita memanfaatkan waktu-waktunya, sehingga nantinya kita senantiasa evaluasi hari-hari yang telah berlalu, jangan sampai berlalu tanpa makna, tetapi benar-benar bagaimana itu hari kita dalam maksimal bisa kita beramal sebaik-baiknya, sehingga betul-betul hendaklah kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana menciptakan suasana hati kita yang bisa betul-betul merasakan kehadiran Ramadan. Kemudian bagaimana kita bisa senantiasa yaitu bersemangat dalam mengisi waktu-waktu kita. Jangan ada waktu-waktu kita yang sia-sia. Maka perhatikan betul perjalanan amal di hari-hari kita sekarang ini, dan evaluasi setiap hari apa yang kurang perlu kita kemudian tambah, kita sempurnakan, sehingga mudah-mudahan begitu keluar Ramadan kita mendapatkan kebaikan yang maksimal dengan keberadaan bulan Ramadan. Bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadhailul Quran. Kita masuk pada hari yang ke-7 sekarang ini. Babnya adalah bab yang ke-7 pula, yaitu ismu man raya bil Quran, yaitu dosanya orang yang mereka riya dengan Al-Quranul Karim. Riya ini, riya itu dari ra'a, di mana dia suka memamerkan amalan-amalan baik dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Dan orang yang riya ini, akar riya itu satu, yaitu suka dipuji. Yang kedua, lari dari celaan. Yang ketiga, karena tamak terhadap apa yang di tangan manusia. Ini adalah akar riya yang menyebabkan seorang itu terjatuh dalam perbuatan riya. Yang seorang muslim tertuntut dalam amaliyahnya itu ikhlas. Jadi syahadat la ilaha illallah itu tuntutannya adalah bagaimana kita menjadi hamba yang betul-betul mukhlis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang benar-benar yaitu memurnikan ibadahnya kepada Allah, bersih dari syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Riya ini termasuk syirkun asghar, syirik yang kecil, tetapi bahayanya sangat banyak dan sangat besar. Riya memiliki bahaya-bahaya yang sangat besar. Di sini di antaranya adalah dibawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beliau berkaitan riya dengan Quran, sehingga pamer itu bisa dengan semua amal baik yang dia lakukan, termasuk diantaranya berkaitan dengan Al-Quran. Karena pembahasan kita berkaitan dengan Fadhailul Quran, keutamaan yaitu Al-Quranul Karim, sehingga termasuk diantaranya keutamaan dalam mewujudkan keikhlasan ketika kita belajar Quran. Dari belajar membacanya, sampai memahaminya, sampai mengamalkannya, sampai mendakwahkannya, itu membutuhkan keikhlasan. Di semua tindakan kita dari sebelumnya, ketika, pasca, itu membutuhkan keikhlasan. Menjadi sia-sia, amal kita menjadi tidak ada nilai keikhlasan di
sehingga dapatnya capek. Dan sekali lagi, akarnya riya itu satu, suka dipuji, sehingga senantiasa mencari pujian terus. Yang kedua, lari dari celaan, dia antipati dengan celaan. Padahal kita ini, kalau soal komentar manusia, kita mau jadi apapun itu dikomentari manusia. Bagaimanapun tampilan kita akan ada orang yang senang, ada orang yang benci. Yang kita pikirkan itu, siapa yang menyenangi kita, siapa yang membenci kita. Anda, apalagi sekedar menjadi orang mukmin, jadi nabi saja, sudah sempurna segala-galanya, sebagai manusia maksudnya, toh banyak pembencinya. Banyak pembencinya. Siapa itu? Iblis membenci. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, dan sekian banyak manusia membenci. Karena tidak mungkin manusia menghimpun semua manusia memuji dia. Kalau sesungguhnya mereka itu mengakui kebaikannya, semuanya itu mengakui. Sebagaimana ahlul batil, seperti iblis, Fir'aun mengakui kebenaran, mengakui kebaikan, mengakui. Tapi karena ada kesombongan dan ada kepentingan yang membuat mereka kemudian membenci dan memusuhi orang-orang yang baik. Maka jangan pernah merasa yaitu kecil hati. Ketika Anda ceramah, kemudian ada yang komentar, buruk ceramahnya, kemudian nggak baik, nggak bisa merangkul semua golongan, kemudian pembahasannya menyinggung orang, segala macam, itu nggak usah dipedulikan. Yang penting Anda tahu prioritas apa yang disampaikan, kemudian Anda telah menyampaikan yang sebaik-baiknya. Yang penting penilaian Allah SWT, tugas kita lah memang menyampaikan agama Allah SWT. Komentar manusia kita hiraukan. Kita mau baik jadi komentari, jelek jadi komentari. Anda mau ngelawak, mengocok perutnya manusia juga akan dikomentari orang. Ada yang senang, ada yang enggak. Yang penting carilah ridha Allah, maka sudah selesai urusannya itu. Kata Imam Syafi'i, ridha nas ini ghayatun lak yutrak. Pujanya ini ridhanya manusia. Ridhanya manusia itu tujuan yang tidak mungkin diwujudkan, yang tidak mungkin akan tercapai. Karena tidak mungkin kita akan bisa membuat leganya semua manusia. Anda melegakan Allah, melegakan ini orang-orang saleh, Anda telah membuat bencinya iblis dan bencinya orang-orang yang jahat. Sehingga yang penting bagaimana kita mengarahkan kepada ridha yang utama, yaitu ridhanya Allah SWT. Selesai urusan. Yang penting benar cara beramalnya, tepat cara bertindaknya, sudah penuh dengan pertimbangan yang sebaik-baiknya. Maka yang dengan demikian cukup bagi kita untuk menuju Allah SWT. Kita akan lihat riwayat yang dibawakan oleh beliau, yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah SAW yang punya keutamaan yang sangat banyak. Yang terkenal diantaranya adalah beliau itu penghafal hadis yang sangat banyak. Hafalan beliau hadisnya sekitar 5.374. Hafal ini hadis 5.374. Ini yang membuat kecemburuan Syiah, kedengkian Syiah, di mana Abu Hurairah yang keislamannya bersama Nabi itu waktunya tidak panjang, tetapi kok hafalan hadisnya bisa banyak. Maka Abu Hurairah menjadi sasaran tembak Syiah, bagaimana menjatuhkan Abu Hurairah dengan ungkapan kadzab, yaitu pendusta, tukang dusta. Karena kalau Abu Hurairah bisa dijatuhkan, akan runtuh pula ribuan hadis yang bersama dengan beliau. Yang sungguhnya hafalan segitu dengan kekhususan yang ada pada Abu Hurairah nggak ada masalah sama sekali. Keislaman Abu Hurairah itu bersama Nabi sekitar 3 sampai 4 tahun, sekitar itu 3 sekian ini tahun. Abu Hurairah dia punya keistimewaan satu.
Beliau adalah orang yang punya semangat yang sangat tinggi dalam mengumpulkan hadis. Ini dengan perkataan Nabi, pernah bertanya tentang hadis, lalu kata Nabi, sudah aku sangka ya Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahului engkau bertanya tentang hadis ini, min khirsika alal hadis, karena semangatmu dalam masalah ini hadis. Yang kedua, Abu Hurairah itu membuat yaitu majelis pengumpulan hadis, termasuk di para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang ketiga, ini yang sangat penting sekali, Abu Hurairah itu didoakan Nabi untuk tidak lupa hafalannya. Untuk tidak lupa hafalannya. Orang yang cerdas menghafalkan itu nggak lupa, apalagi ditambah dengan semangat yang sangat tinggi, sehari menghafalkan 10 hadis itu sangat gampang. Seandainya 10, 1 tahun itu 365. Kalau sehari 1 hari 10, 1 tahun itu sudah mendapatkan 3.600 sekian. Apalagi kalau 3 tahun, 4 tahun. Maka sangat wajar Abu Hurairah itu mengumpulkan hadis selama yang sangat singkat itu 5.000-an hadis. 5.374 ini hadis. Karena Abu Hurairah memiliki kekhususan berkaitan dengan ini perihal beliau. Kita lihat apa hadis yang diwakilkan Abu Hurairah dari Nabi SAW. Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamati alaih rajulun ustushida. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diputusi di hari kiamat kelak adalah seorang yang mereka ini mati syahid. Fa'utiya bihi. Dia berperang sampai dia mati syahid, terbunuh dalam peperangan. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Qala fama milita fiha. Qala ini qataltu fika hatta ustushittu. Qal kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang pertama yaitu seorang yang mereka itu berperang sampai mendapatkan syahidnya. Orang ini didatangkan, ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu. Lalu Allah mengenalkan kepada orang tersebut nikmat-nikmat Allah kepadanya, yang dia nikmat kepandaian dalam berperang, nikmat keluar biasaan, keberanian dan seterusnya, itu nikmat semuanya. Ditunjuk-tunjukkan oleh Allah Ta'ala tentang nikmatnya itu. Fa'arrafaha. Kemudian dia pun mengenal nikmat tersebut. Dia kenali nikmat yang Allah tunjukkan tersebut. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, fama amilta fiha, wahai hambaku, apa yang telah kau lakukan berkaitan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Qal, katanya, qataltu fika hatta ustushittu. Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu sampai aku yaitu syahid, mendapatkan yakni syahid, disyahidkan di jalanmu. Qal, kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un. Tapi kami itu berperang agar dikatakan ini sang pemberani. Faqad qila, dan Anda telah mendapatkan gelar pemberani tersebut. Manusia telah mengucapkannya, telah diucapkan kepada Anda sang pemberani. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya, dilemparkan ke dalam yaitu neraka. Ini keadaan pertama. Orang yang mereka Allah berikan nikmat, keberanian, kehebatan, keterampilan, punya strategi berperang yang bagus. Ini hebat intinya itu. Sampai dia kemudian berperang, sampai dia mendapatkan kematiannya. Sehingga dohirnya adalah dia disyahidkan di jalan Allah Ta'ala. Tapi ini adalah dusta, artinya dia berperang bukan karena Allah Ta'ala. Maka dia pun diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma
Orang yang mereka belajar ilmu, ini ilmu agama, sampai dia pandai. Belajar itu membutuhkan kesabaran, waktunya panjang, membutuhkan kecerdasan, sampai dia memiliki hafalan yang banyak. Wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dia pun mengajarkan para manusia dan dia pun membaca Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dia pun didatangkan kepada di hadapan kepada Allah Taala. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah pun kenalkan, Allah pun tunjukkan nikmatnya itu. Nih nikmatku kepada engkau 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Dia pun kenali nikmat itu. Kepandiannya, cepatnya menangkap pelajaran, cepatnya menyesuaikan dengan pelajaran, gampangnya mengumpulkan pelajaran, sampai dia pandai, alim, baca Quran, pintar baca Quran. Kemudian dikatakan kepada dia, fama amilta fiha, wahai hambaku, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku telah yaitu belajar ilmu, aku pun mengajarkan ilmu tersebut, dan aku pun bawa qara'tu fika, aku pun membaca Al-Qur'an di jalanmu. Qal, kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Kamu belajar, kamu ajarkan ilmu agar dikatakan Anda alim, orang yang alim. Kamu bacakan Quran pada manusia, kamu baca Al-Quran biar dikatakan qari, sang qari. Faqad qila, dan Anda telah mendapatkan julukan itu, apa yang Anda inginkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini kelompok yang kedua, orang yang kedua. Orang yang Allah berikan kenikmatan untuk bisa menguasai pelajaran-pelajaran agama sampai menjadi alim, kemudian dia pun mahir Al-Quran sehingga dia mengajarkan agama dan membacakan Al-Quran sehingga dia mendapatkan gelar alim qari dari manusia. Dan dengan itu dia pun dilemparkan ke jahanam. Yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaih, orang yang Allah luaskan hartanya, Allah berikan banyak harta kepada dia. Wa a'tahu min asnafil mal kulliha, dan Allah pun berikan dari berbagai macam harta, punya perusahaan tambang, punya perusahaan emas, tambang nikel, tambang minyak, kemudian punya perusahaan atau industri apalagi perdagangan, banyak harta yang mereka miliki sehingga hartanya pun melimpah ruah. Kemudian fa'utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia pun didatangkan kepada Allah, ditunjukkan nikmat-nikmatnya itu, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala, katanya, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyung faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau suka untuk diinfaki di jalan itu kecuali aku infakkan hartaku di jalanmu. Sehingga dia pun telah infak di berbagai macam jalan kebaikan yang diridai oleh Allah SWT. Itu sangkaan dia begitu. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, tapi kami itu lakukan itu agar disebut huwa jawad, dia sang dermawan. Faqad qil, maka dikatakan summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar, maka dia pun diperintahkan untuk diseret dengan mukanya itu, dengan wajahnya itu, untuk dilemparkan ke dalam neraka. Para pemirsa, ini adalah apa yang Nabi sebutkan berkaitan tentang nasib 3 kelompok. Yang sesungguhnya 3 orang ini Masya Allah, kelompok yang sangat luar biasa, berjihad, yaitu belajar agama dan mengajarkan, kemudian berinfak dengan hartanya. Ini kalau dilakukan dengan ikhlas, luar biasa. Orang yang berjihad, matinya itu, dia langsung mendapatkan jannah. Dia langsung dimasukkan ke jannah. Selama tidak ada penghalang yang menghalangi, dia langsung masukkan ke jannah. Di antara penghalangnya adalah
utang. Dia masih punya beban utang, maka hati-hati dengan utang. Kemudian dia pun akan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan berbagai macam keutamaan berjihad di jalan Allah Ta'ala, bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bau darahnya yang menjadi kayak minyak mesik yang sangat wangi untuk menunjukkan keutamaan dia. Tetapi karena niatnya itu bukan karena Allah, niatnya itu riya agar dikatakan jari sang pemberani, maka amalan yang sangat besar itu dia kehilangan harapan kebaikan dari amalan tersebut. Bahkan dia diseret, dilemparkan ke dalam jahanam karena memiliki niat yang salah. Memiliki niat yang salah. Demikian pula orang mereka belajar agama. Belajar agama itu jalan ke surga. Keutamaan menjadi seorang ulama itu luar biasa. Dia akan didoakan malaikat, dia seperti bintang atau seperti bulan. Kemudian dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, surganya sangat tinggi. Dia akan menjadi tonggak kehidupan di tengah-tengah umat ini. Tempat manusia menanyakan sesuatu kepada dia. Orang yang alim, luar biasa. Keutamanya sangat banyak. Dunia dan akhirat, sangat banyak. Bahkan membaca Quran tingkat surganya adalah pada Quran ayat yang terakhir yang dia baca. Tetapi, keutamaan belajar agama dan keutamaan membaca Al-Quran, penghafal Quran menjadi hilang ketika dia keliru niatnya, salah dalam niatnya, yaitu niatnya itu adalah untuk mendapatkan gelar-gelar. Untuk mendapatkan gelar-gelar. Yaitu untuk mendapatkan pujian manusia. Dia dikatakan ini alim, sang guru, sang alim, ustadz, kiai, atau gelar-gelar seperti itu. Kemudian qari, pembaca Quran, penghafal Quran, sehingga mendapatkan tempat di masyarakat. Itu yang mereka cari. Dan itu telah didapatkan. Telah didapatkan dari manusia. Yang ketiga, orang sedekah. Sedekah ini Masya Allah separuh korma aja bisa menjadi benteng dari neraka. Orang sedekah satu korma bisa dilipatkan menjadi segunung korma. Orang yang sedekah ini akan bisa memadamkan api neraka. Keutamanya sangat banyak. Tetapi ketika sedekahnya itu tidak ikhlas karena Allah SWT, dia hanya pengen digelari dengan Jawad, sang dermawan, maka telah menjadikan dia terlempar ke jahanam. Telah menjadikan dia terlempar ke jahanam. Sehingga dia dilemparkan dalam jahanam. Disebabkan karena rusaknya, yaitu niat dia, rusaknya, yaitu niat dia dalam beramal. Oleh karena itulah, riya ini betul-betul memiliki bahaya yang sangat besar. Dan para ulama telah menerangkan tentang bahayanya riya itu. Yaitu hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang bahayanya riya. Di antaranya riya itu dikatakan Nabi lebih ditakutkan dibandingkan dengan Dajjal. Padahal Dajjal itu makhluk yang fitnahnya luar biasa, fitnahnya sangat dahsyat, fitnah akhir zaman yang punya itu kelebihan-kelebihan yang membuat orang itu gampang tertipu dengan kelebihannya itu. Kecuali orang dirahmati Allah Ta'ala. Sehingga Nabi pernah katakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan dibandingkan bagi kalian di sisiku dibandingkan dengan fitnah, yaitu al-masih ad-dajjal, fitnah dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ayyakum rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lama yara min nadir rajul. Itu orang yang mereka itu memperbagus salatnya, mengindah-indahkan salatnya karena dia tahu ada orang perhatikan, sehingga dia pengen dipuji dengan amalannya itu. Ini lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan dengan Dajjal. Dajjal hidupnya waktu tertentu, yang menjadi korban mungkin tertentu juga. Tapi riya ini itu korbannya itu dari awal dulu sampai akhir kiamat kelak. Sehingga sudah berapa banyak yang kena kemakan korban, yaitu riya ini. Ibaratnya penyakit yang setiap waktu itu ada. Setiap waktu itu ada. Kalau corona itu mungkin berapa waktu itu kematiannya dahsyat memang. Itu tapi kalau penyakit yang setiap saat ada,
apakah itu demam berdarah atau apa yang setiap waktu itu bisa ada terus, itu setahun bisa lebih banyak korbannya dibandingkan dengan itu corona. Yang corona mungkin munculnya belum tentu tiap tahun, tapi demam berdarah itu hampir setiap tahun ada musimnya atau ada orang yang kena demam berdarah. Artinya fitnah Dajjal ini tertentu, masa yang tertentu, tapi kalau riya itu sepanjang zaman ada korban-korban yang bergelimpangan berkaitan dengan ini fitnah, yaitu riya, ingin mendapatkan pujian manusia. Yang kedua, bahwa riya itu lebih dikhawatirkan atau lebih berbahaya dibandingkan dengan dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Yang Nabi katakan madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka rakus dengan harta dan gila pujian, gila hormat. Bahayanya kepada agama lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Di hadapan dua serigala lapar di depan seekor domba, bagi domba sangat bahaya. Tapi bahayanya dua serigala lapar ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan bahayanya orang mereka rakus harta. Orang rakus harta agamanya dijual. Dan menjual agama artinya menghancurkan akhirat dia. Padahal sengsara di akhirat nggak bisa dia tebus dengan apapun dari perkara dunia yang dia miliki. Yang ketiga, riya ini digambarkan oleh Nabi. Daya hapusnya digambarkan oleh Allah Ta'ala. Daya hapusnya dengan amalan itu digambarkan dalam surat Al-Baqarah itu. Ini famathalu kamathali safwanin alai turab fa'asabahu wabilun fatarakau salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Perumpamannya itu kayak ini batu, di atasnya itu debu, batu licin. Batunya licin, di atasnya debu. Lalu orang sangka itu tanah ya Masya Allah subur. Lalu kena hujan deras, hujannya deras. Yang hujan deras itu akan betul-betul akan melenyapkan debu semuanya karena batunya juga licin, nggak ada yang tertinggal lagi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan apapun dari amal yang telah dia lakukan. Riya kayak gitu. Ditamsilkan kayak yaitu debu yang di atas batu licin. Itu amal-amal yang dia lakukan itu kayak debu yang di atas batu licin. Kemudian riyanya itu kemudian seperti hujan yang menimpa amal-amalnya itu. Sehingga betul-betul semuanya ludes. Kebaikan yang dia sangka kebermanfaatan itu menjadi ludes. Atau perumpamaan juga kata Allah Ta'ala juga surat yang sama Al-Baqarah. Ayyatu ahadukum antakuna lau jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tatiyal anhar lau fiya min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru walau dzurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fi nar fahtarakat. Apa Anda suka kalau Anda ditafsirkan ya Allah, orang ini seorang pemilik kebun. Kebunnya itu kebun korma, kebun anggur, sangat subur, mengalir airnya itu deras di situ itu, sehingga buah-buahnya pun sangat lebat sekali. Ini aset satu-satunya. Aset satu-satunya. Sehingga harapannya semuanya itu ada di situ. Dia sendiri sudah tua. Yang kedua, anaknya itu masih lemah-lemah, butuh pembiayaan banyak. Tahu-tahu kemudian kebunnya itu kena angin yang berapi sehingga membakar semua tanamannya ludes. Alangkah sangat betul-betul kecewanya orang punya kebun yang merupakan harapan untuk pembiayaan hidupnya. Kemudian tahu-tahu ludes padahal dia punya tanggungan yang berat. Anak-anak yang masih butuh biaya banyak. Tamsir riya di antaranya seperti itu. Kemudian riya ini membuat celaka di akhirat seperti dalam kisah hadis tadi. Orang yang mereka mujahid, kemudian orang yang qari alim, kemudian orang yang mereka dermawan. Di akhirat dicemplungkan atau diseret ke dalam itu neraka. Kemudian yang terbayar riya juga adalah riya ini akan bisa Allah akan bongkar aibnya di depan manusia. Allah akan bongkar aib-aib mereka di depan manusia. Man samma'a sama Allahu bih. Orang yang mereka suka memperdengarkan kebaikannya, Allah akan bongkar kebaikan itu di depan makhluk sehingga dia dipermalukan Allah di depan para makhluk. Wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang dia suka pamer
maka Allah pun akan bongkar sikap pamernya itu di depan para makhluk, sehingga akan dibongkar oleh Allah, aib-aibnya itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diantara bahaya ini riya. Dan riya itu hanya akan membuat sesat saja, tidak mendapatkan petunjuk, karena riya adalah kegelapan, tambah riya tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, sehingga tambah dia sesat. Para pemirsa, yang penting lagi diantaranya adalah bagaimana kita yaitu meraih keikhlasan atau menghilangkan yaitu dari riya tersebut. Di antaranya meraih keikhlasan atau menjauhkan dari riya itu, yang pertama mengetahui mengetahui jenis-jenis riya. Ada riya dalam bentuk omongan, riya dalam bentuk perbuatan, ada riya dalam bentuk ini tampilan, baju, ada riya dengan tamu-tamu. Lihat tuh, tamu saya itu nggak ada ustadz syekh kecuali mampir ke rumah saya, sehingga tamu-tamu saya tamu-tamu yang hebat, pamer dengan tamunya. Ini bisa menjadi bahan riya. Atau dengan segala macam yang ditampilkannya itu, yaitu riya dengan perkataannya, dengan hafalannya, dengan bacaannya, yaitu dia riya dengan bajunya, tampilannya kluwus, biar dikatakan zuhud, sehingga orang yang masya Allah, dan semisalnya. Maka kita harus mengenal ini jenis riya, kemudian mengenal sebab yang bisa memutuskan riya itu, sehingga kita akan bisa memutuskan ini riya tersebut. Sehingga mengenal karakter riya, kemudian kita mengenal sebab cara untuk menyelesaikannya itu. Sebagaimana kita mengenal penyakit corona, bagaimana karakternya corona itu, lalu bagaimana bisa melenyapkan corona dengan cepat, memutus mata rantainya. Ini adalah dengan mengenal itu akan bisa menyembuhkan dari yaitu penyakit atau wabah corona. Kemudian yang kedua adalah mengenal keagungan Allah Ta'ala. Kenapa kita riya? Karena kita ini sempit pandangannya dan kehilangan rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ada dua bos. Satu kaya raya, super kaya raya, segala-galanya punya. Yang kedua bos melarat. Ini bos kecil melarat. Dia pun bahkan terancam bangkrut. Bagaimana kita berpaling dari bos besar, kemudian kita fokus pada bos kecil yang melarat tadi itu. Riya begitu. Kita berpaling dari Allah yang maha segala-galanya, sempurna, kaya, dan kekal. Kemudian kita mengharapkan manusia yang fakir, yang miskin, yang banyak kekurangannya. Maka ini adalah karena dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah itu dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga orang yang paling sempurna pengenalannya terhadap nama dan sifat Allah, orang yang paling sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dan paling sukses dalam mewujudkan keikhlasan. Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Manusia yang paling sukses, hamba yang paling sukses di dalam yaitu mewujudkan keikhlasan penghambaannya kepada Allah Ta'ala, orang yang paling beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang telah diterangkan Allah kepada hamba tersebut. Karena setiap sifat Allah menuntut kita beribadah kepada Allah seperti yang terkandung di dalam sifat tersebut. Allah punya sifat Rahman, kita bagaimana tidak pernah berputus asa di rahmat Allah Ta'ala, dan bagaimana kita menyayangi manusia sebagaimana Allah sayang kepada manusia, karena Allah suka hamba-hamba yang penyayang. Kemudian berikutnya di antara cara kita untuk menghilangkan ikhlas, menghilangkan riya dan mewujudkan keikhlasan adalah mengenal apa yang disediakan Allah di kampung akhirat. Maka dakwah pertama kali kenapa Nabi menanamkan semua keyakinan tentang kampung akhirat, ini dasar beramal untuk bisa ikhlas. Sehingga dia gampang memurnikan kebaikan dia untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dia harus ada kekhawatiran bahwasanya kalau dia berbuat riya akan bisa membatalkan amal, nasibnya akan celaka kayak nasibnya orang yang mereka beramal 3 orang tadi dan kemudian dilemparkan ke jahanam padahal amalnya sangat luar biasa. Para pemirsa, ini diantara sekilas berkaitan dengan masalah yaitu riya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat riya. Dan Quran ini sangat agung sekali, pelajarilah, keutamanya sangat banyak. Tetapi hati-hati bahwa di sana ada orang diancam, yaitu berkaitan dengan riya tersebut akan menjadikan amalnya itu hancur, muspro, nggak ada gunanya. Dan tentu harus kita juga waspadai, umur kita pendek, kesempatan kita beramal terbatas, maka jangan sampai kita amalnya
menjadi amal yang tidak berkualitas, diantaranya karena disebabkan karena riya. Tapi jadikan amal Anda amal yang berkualitas sehingga menghadap Allah betul-betul penuh dengan bekal yang bermanfaat. Dan khawatirkan kalau kita tidak ikhlas, kita memelihara riya, akan memungkinkan untuk kita terjatuh dalam su'ul khatimah. Dan juga termasuk diantaranya faktor penting juga, bergaullah dengan orang-orang yang ikhlas, sehingga Anda akan termotivasi, akan meniru, akan dapat nasihat, sebagainya, sehingga betul-betul akan menyelamatkan kita atau akan membantu kita. Yang penting lagi adalah jangan sampai kita lupa doa, karena kita ini fakir. Berdoalah kepada yang Zat yang Makaya, Allah yang menentukan segala-galanya, termasuk yang megang hati kita. Maka jangan sampai kita lupa untuk berdoa ini kepada Allah Ta'ala. Dan jangan ngelirik yang di tangan manusia, ini adalah pangkal riya. Ingat, akarnya riya itu, 1 suka pujian, 2 takut celaan, 3 itu menginginkan apa yang di tangan manusia. Anda bisa membebaskan dari ini, insyaallah akan gampang untuk mewujudkan yaitu sikap, yaitu ikhlas dan jauh daripada riya. Demikian bab yang kita pelajari para jamaah sekalian, Bapak sekalian, semoga manfaat dan mudah-mudahan Allah betul-betul menjadikan amalan kita amal-amal yang berkualitas, mendapatkan maksimal kemanfaatan kelak saat kita menghadap Allah Ta'ala. Hari-hari yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari di mana harta Anda sebanyak apapun, kemudian Anda sehebat apapun, tidak akan bermanfaat kecuali orang yang dengan hati yang selamat. Demikian, jazakumullah khair. Minta maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.